mencari arah dalam sirat jalanmu. Di kedalaman hati ku renungi kasih, cahayamu terangi segala gelap di jiwa. Setiap langkah ku ingat namamu. Cinta ini tak pernah layu, takkan sirna. Cahaya iman bawaku berlayar di lautan cintamu, luas tiada batas. Dengan zikir dan doa ku gapai makna, di bawah layung kasihmu aku berserah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi demikian salat kita. Sebelum itu marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk alumni Mutakin, itu Zulfahmi yang telah meninggal dunia. Musababnya adalah tabrakan. Jadi untuk laki-laki dan perempuan, hati-hatilah naik kendaraan yang kencang-kencang. Malaikat tak menengok muda, kecil, tua, ataupun seperti apapun bentuk kita. Jadi persiapkanlah amalan-amalan kalian dengan membaca Quran, menghafal Quran, berbakti kepada orang tua. Semua susun ala hazin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Silakan yang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil ni'mati wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, serta kita masih bisa berkumpul di MTS yang kita cintai ini. Tak lupa pula kita bersolawat kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan yakni Ibu Asmidar SPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Mutakin yakni Bapak Zaini SAG MSY, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan dan karyawati, dan yang saya banggakan kakak-kakak, abang-abang, adik-adik serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, protokol yang dianggap sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Meisha dan Zira. Kepada Meisha dan Zira kami persilakan. Mbak, ada yang suara lagi. Nampak Pak cerita nanti Pak dekat depan ya. Pak suruh pidato nih. Yang menggerak mulutnya Pak suruh pidato nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa فنردها على أدبارها أو نلأنهم كما لأنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Inna Allaha la yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Alam tara ilal ladzi yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna ala Allahil kadzib
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mesya dan Zira. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Seiza. Kepada Seiza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takashshuana wa ta'abbudana wa tammin taqsirna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanaqulanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Seiza. Acara selanjutnya pidato. Pidato yang pertama akan dibawakan oleh Fanya. Kepada Fanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cereme buah cereme. Jalan-jalan beli opak. Rame sih rame. Jawab salam kok kurang kompak. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Segala puji kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberi tanpa henti. Kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi, berpakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Betul apa betul? Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah, juru selamat dunia akhirat. Beliau pembimbing umat. Sekarang persaingan semakin ketat, harga sembako semakin meningkat. Di sana sini banyak orang maksiat. Ini pertanda kiamat sudah dekat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Hasmidar SPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Mutakin, Bapak Zaini SAG MSY. Yang saya hormati Bapak Guru beserta staf karyawan-karyawati. Dan yang saya banggakan kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, judul pidato saya kali ini adalah menyayangi orang tua. Hadirin yang berbahagia, kita diharuskan saling menyayangi, diantaranya sayang ibu dan juga ayah. Kalau kita ingin disayang ibu, ingin disayang ayah, kita juga menyayangi mereka berdua dengan cara menaati perintahnya, terutama rajin belajar. Hadirin rahimakumullah, orang tua kita terutama ibu sangat besar jasanya. Beliau telah mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan, mengurus dengan penuh kesabaran hingga kita seusia ini. Allah Azza wa Jalla melarang keras manusia yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran,
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah, dan janganlah engkau membentaknya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini menandakan kita harus sayang orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Sayang orang tua banyak caranya. Membantu ibu masak boleh, membantu cuci piring boleh juga. Dan yang paling penting kita patuh dan sayang kepada kedua orang tua kita. Yuk sama-sama kita baca doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi waladun solihun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Cukup sudah pidatoku ini, semoga dapat memberi manfaat. Unzur ma qala wala tanzur man qala billahi safilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fanya. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Alesya. Kepada Alesya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan ala rasulillahi amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang kenikmatannya tidak bisa diukur oleh para ahli insinyur, apalagi tukang banyak tidur. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur agar tidak dicap orang yang kufur, yang akan kena gempuran di alam kubur bagaikan nasi menjadi bubur. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Hadir, yang kehadiratnya tidak bisa diukir oleh para ahli pikir, apalagi tukang supir dan tukang parkir. Mudah-mudahan kita selalu bisa terukir agar tidak dicap oleh orang yang kafir, yang akan kena gendiran di yaumil akhir bagaikan oleh malaikat munkar dan nakir. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabibana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di sekolah kita cinta ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, yakni Ibu Hasmidar SPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MT Al-Mutakin, yakni Bapak Zaini SAG MSY. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati, dan yang saya banggakan teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul Salat. Teman-teman tahu apa arti salat? Salat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah
ibadah yang sudah kita kenal, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan rukun iman yang rukun iman yang kedua ya. Rukun Islam yang kedua ya. Salat merupakan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka telah menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat, maka telah meruntuhkan agamanya. Teman-teman, salat itu bagaikan bangunan. Kalau kita melaksanakan salat, maka bangunan kita akan tetap berdiri dan kokoh. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat, maka bangunannya akan roboh dan runtuh. Salat wajib ada. Yang pertama ada salat subuh, yang kedua ada salat zuhur, yang ketiga ada salat asar, yang keempat ada salat maghrib, dan yang kelima ada salat. Selain salat wajib juga ada salat sunat tahajud, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat tahiyatul masjid, dan lain-lain. Ada salat sunnah yang kita kerjakan di sekolah. Ada salat sunat duha, salat sunat ba'diyah, salat sunat qabliyah, salat sunat tahiyatul masjid, dan lain-lain. Teman-teman, belajar salat dari kecil itu sangatlah penting. Ada pepatah mengatakan, belajar sedari kecil bagaikan nulis di atas batu, sedangkan belajar sesudah dewasa laksana menulis di atas air. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Teman-teman, teman-teman suka salat tidak? Salat zuhur berapa kali? Asar berapa kali? Kalau maghrib berapa kali? Salah tahu, yang benar salat zuhur 1 kali, asar 1 kali, zuhur 1 kali. Kalau Alisyanya nanya berapa rakaat, baru jawab zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Teman-teman melaksanakan sholat berapa rakaat sih sehari semalam? Ada nggak yang ngerjainnya cuma 15 rakaat? Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Jangan sampai ya teman-teman meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Sholat itu adalah perintah dari Allah, dan kita wajib melaksanakannya. Sekian pidato saya, kesimpulannya adalah laksanakanlah sholat agar agama kita tetap tegak di muka bumi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, pergi piknik ke pantai ayah, bawa apel jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alesya. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Niki. Kepada Niki kami persilakan. Mentari terbit belumlah tinggi. Pergi ke pasar membeli acar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan MTS yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita memberikan junjungan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan yakni Ibu Hasmidah SPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Samutakin yakni Bapak Zaini SAG MSy, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan dan karyawati, dan saya banggakan kakak-kakak, abang-abang, adik-adik dan teman-teman seperjuangan. Agar tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai. Dan judul pidato saya pada pagi hari ini adalah perkara yang dapat merusak amal kebaikan. Yang pertama, hasad. Apakah teman-teman tahu hasad itu apa? Ya, hasad itu adalah sikap dengki atau iri hati terhadap suatu kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepada orang lain, baik tetangga, sahabat, kerabat, teman, dan lain-lain. Dan bahkan orang yang memiliki sifat atau hasad tersebut, dia sangat menginginkan orang yang dibencinya tersebut hilang kenikmatan dan kebahagiaannya, dan kenikmatan kebahagiaan tersebut hanya dimiliki oleh dia sendiri. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, hasad adalah sikap benci atau perasaan tidak senang apa yang dilihatnya berupa baik keadaan orang yang dibenci tersebut. Tertulis dalam surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannu faddalallahu bihim ba'dakum ala ba'din lirrijalin nasibum mimma tasab. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada orang lain, sebagian kamu atau sebagian lainnya. Yang kedua, marah. Marah adalah perbuatan yang sering kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Marah merupakan sikap emosi dan sikap negatif yang wajib kita hindari dan kita jauhi, karena marah tersebut dapat membuat amal kita gugur dan hilang semuanya, dan itu akan terasa sia-sia. Teman-teman tahu marah itu api, karena syaitan dan jin terbuat dari api, sehingga marah tersebut adalah perbuatan syaitan dan jin. Maka kita harus menghindari marah tersebut dan dengan cara bersabar. Jika kita marah-marah, tubuh kita akan terasa panas dan membuat cucur berkeringat. Dan cara menghilangkan marah dengan cara sholawat, berzikir, sholat di tempat tenang dan nyaman. Yang ketiga, zalim. Zalim apalagi yang dilakukan secara terus-menerus merupakan perbuatan yang sangat Allah murkai dan sangat Allah benci. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang yang mencari-cari kesalahan orang lain atau mencari dosa kepada orang lain. Seseorang yang melakukan perbuatan zalim, sesungguhnya ia sedang berada di posisi Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi tersebut, sehingga kita akan mendapat dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni, kecuali kita mohon ampun kepada Allah SWT dan tidak akan melakukan lagi. Maka kita harus berhati-hati dan menjaga sikap. Yang keempat, panjang angan. Panjang angan adalah ketika apa yang kita harapkan atau apa yang kita cita-citakan tidak tercapai atau tidak terdapat, maka bila ia tidak bersyukur, dia akan merasa kecewa yang sangat berat di dalam hatinya dan merasa putus asa. Itu menandakan dia memiliki sifat panjang angan-angan, sehingga jika dia putus asa tidak akan menyelesaikan masalah-masalah itu tersebut dan dia tidak akan mencapai cita-citanya. Maka kita sebagai seorang pelajar harus belajar dengan giat ditambah ikhtiar. Maka kita harus belajar dengan giat agar tercapai cita-cita tersebut. Maka kita harus berhati-hati dalam mengharapkan sesuatu. Sampai di sini saja pidato saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Niki. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Najwa. Kepada Najwa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Setinggi dalam syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dihadirkan di MTS ini dan diberi karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan MTS Al-Mutakin, Ibu Asmi dari SPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Mutakin, Bapak Zaini SAG MSY. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta karyawan dan karyawati. Dan yang saya banggakan kakak-kakak, teman-teman, adik-adik seperjuangan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja. Judul pidato saya pada kesempatan hari ini ialah sabar. Sabar artinya ialah menahan diri. Orang yang bersabar pandai menahan diri. Menurut Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, definisi sabar ialah menahan diri dari rasa cemas, gelisah, dan amarah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk selalu bersikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sabar yang membawa pahala, yaitu sabar yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kepanikan. Sabar bukan berarti menggambarkan diri seseorang lemah, tetapi sabar menggambarkan diri seseorang kuat menahan dirinya dari hawa nafsunya. Sabar memiliki nilai yang tinggi. Ya, ketahuilah bahwa di dunia ini pasti ada sesuatu yang akan singgah di dalam hidup kita, yakni ujian. Sekuat apapun kita menghindarinya, itu tidak akan bisa. Seperti apapun kita menolak dan mengeluhkannya, ujian tetap akan datang di dalam hidup kita. Maka agar ujian itu membawa pahala bagi kita, ya kunci satu-satunya ialah bersabar. Dengan begitu, ujian bisa kita maknai sebagai anugerah di dalam hidup kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tetap mengerjakan sholat walau dalam keadaan letih atau lelah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi ujian kepada hambanya untuk menguji keimanan hambanya, dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Yang ketiga, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari keburukan. Sabar juga memiliki keutamaan. Yang pertama, sabar adalah cahaya. Yang kedua, sabar menjadikan kita memiliki jiwa yang tangguh dan tahan uji dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar adalah kunci kemenangan. Yang keempat,
lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja pidato saya pada kesempatan ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Najwa. Pidato yang terakhir yang akan dibawakan oleh Aira. Kepada Aira kami persilakan. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah pidato dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di lapangan MTS yang kita cintai ini. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan MTS Al-Muttaqin yakni Ibu Hasmidal SPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Muttaqin yakni Bapak Zaini SAG MSY. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan-karyawati. Dan yang saya banggakan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman seperjuangan. Tanpa mempanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai pidato pada pagi hari ini yang berjudul sedekah. Pada zaman modern ini, umat Islam banyak diuji dengan berbagai permasalahan. Di sini kita memerlukan suatu gerakan yang setidaknya dapat meluluskan kita dari berbagai ujian. Salah satu gerakannya ialah gerakan sedekah. Kata sedekah sudah tak asing lagi kita dengar, akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amal baik ini. Sedekah itu memiliki banyak manfaat, maka dari itu kita umat Islam disunahkan untuk melakukan amal baik ini. Karena dengan sedekah akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki. Dan Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Dari firman Allah tersebut sudah sangat jelas kita ketahui bahwa tidak ada kata jatuh miskin. Saat seseorang ikhlas bersedekah kepada orang yang membutuhkan, Allah akan melipat gandakan sedekah yang dikeluarkan. Tak hanya itu, sedekah memiliki banyak manfaat. Contoh dari beberapa manfaat sedekah yaitu 1. Sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Ketika kita memberi apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, Allah akan membalasnya dengan memberikan rezeki yang lebih kepada kita, seperti siklus kebaikan yang tak akan pernah putus. 2. Sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Allah akan menambah kemuliaan seseorang dan tak akan ada orang yang merendahkan diri karena Allah. Justru Allah akan mengangkat derajatnya. 3. Menyembuhkan penyakit. Sedekah dapat menyembuhkan penyakit sebagaimana tercantum dalam hadis yang berbunyi, obatilah orang yang sakit dengan sedekah, dan masih banyak lagi. Hari ini teman-teman udah pada bersedekah belum? Kalau belum, jangan lupa bersedekah ya.
Sebab sedekah menjadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan yatim piatu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun. Jika lelah, ambillah cuti. Siapa tahu ingin bertemu ustazah. Uangmu tidak akan dibawa mati, namun sedekah jariah menolongmu di alam barzah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aira. Acara selanjutnya Tafiz yang akan dibawakan oleh Nabila, Rinai, dan Lucy. Kepada Nabila dan kawan-kawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samau fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama illa hamiman wa ghasyaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba wa zuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha bardaw wa la syaraba illa hamiman wa ghasyaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba wa zuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una fiha bardaw wa la syarab
lahwa wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajah wa futihatis sama'u fakanat saraba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al asqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka fadzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al hayatad dunya wal akhiratu khairul wa abqa inna hadzal lafis suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nabila dan kawan-kawan. Acara selanjutnya nasyid. Nasyid yang akan dibawakan oleh Nabila dan kawan-kawan. Kepada Nabila dan kawan-kawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 8B akan menampilkan nasyid. Selamat menyaksikan. Salam
Habib salamun alaik ya Rasulullah. Terima kasih kepada Nabila dan kawan-kawan. Sebelum acara saya tutup, kami dari kelas 8B ada kuis, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan 1 hadiah rebutan. Kita mulai dari nyanyikan ref lagu yang dibawakan oleh tim nasyid.
anta syam anta nurun anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta wa ghal Rasulullah anta syamsun anta badarun anta nurun nuri anta iksiru wa ghal ya Rasul ya. Kuis selanjutnya, sebutkan judul pidato yang pertama. Menyayangi orang tua. Sebutkan judul pidato yang ketiga. Judul ketiga salat. Sedekah. Hasad. Ada berapa orang yang ikut nasyid? Kuis selanjutnya tentang rebutan. Ini bebas laki-laki ataupun perempuan. Sebutkan surat dan ayat yang dibawakan oleh Maisha. Surah Al-Baqarah ayat 46 sampai 51.